Pada saat teman-teman melakukan sesi coaching, jangan buru-buru. Pernah nggak sih teman-teman dapat pengalaman kayak di coaching terus apa yang kamu mau? Ini Mas ya. Ya. Identifikasi gitu. Apa itu? I. Identifikasi. Tanyain aja mana yang cocok. Kalau baca itu. Iya. Poinnya. Tanyain seperti tadi saya tanya dan mengajak kepada Bapak Sugeng untuk melihat dirinya yang sekarang, Mas. Pakai itu kerpean juga boleh. Iya. Apa peluang yang ada saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya lakukan untuk mencapai tujuan, saya mengikuti coaching untuk melihat blind spot saya, karena saya tidak bisa melihat diri saya apa sih sisi negatif kayak gitu. Jadi sangat butuh sekali coaching seperti ini. Apa hambatannya, Pak? Hambatannya itu saya sering lupa melakukan sesuatu yang sudah saya tulis, kemudian terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Oke, saya akan bantu bertanya. Jadi kalau tadi Bapak malas gitu ya, saat ini tuh seperti apa sih Pak? Yang paling malas dari yang paling malas gitu, itu kayak gimana gambarnya? Ya suka tidur-tiduran, main HP kayak gitu itu, lihat YouTube, lihat Facebook kayak gitu. Jadi tidak melakukan sesuatu yang produktif, hanya pasif gitu ya. Oke, kalau saya tanya skala nih Pak, dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat tidak produktif dan 10 itu sangat produktif, Bapak di mana? Di level berapa? Skala 3 mungkin ya. Setelah 3 itu berapa? Setelah 3 itu 4. 4. Kita ajak teman-teman kita ajak dia untuk mendefinisikan dengan clear. Setelah 3 itu bisa 7, bisa 9 ya. 4 ya. 4. Oke. Sekarang Pak Ken ada di posisi 4, di level 4, di mana dia yang tadi suka terdistract, main Facebook dan tiba-tiba jamnya aja udah lewat gitu ya. Udah lewat. Akhirnya tidak mengerjakan. Oke. Terus dari angka 4 yang itu Bapak mau capai ke angka berapa? 10 dong. 10 ya. 10 kata kunci. 10 itu gambarannya seperti apa, Pak? Satu, menghilangkan distraksi-distraksi yang biasa dilakukan. Mungkin menyadarinya ya. Berusaha menyadari apa sih yang membuat saya terdistraksi kayak gitu. Mungkin perlu saya catat itu ya. Oke. Terus ke pasangan ya, mungkin juga perlu advice. Barangkali saya punya emosi sehingga saya tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, ya mungkin bisa minta maaf dan menjalin hubungan yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik, sehingga hal-hal yang terdistraksi itu bisa diingatkan sama pasangan. Pasangan. Oh, belum selesai. Mana? Enggak sih. Oh, yang membuat. Apa yang membuat Anda memilih solusi tersebut? Ya, yang itu. Tanya gini, Pak. Jadi kalau gitu, apa Pak yang ngegambar yang Bapak bisa lakukan? Yang bisa saya lakukan itu satu, ngelis apa yang membuat saya itu terdistraksi, kemudian minta bantuan orang yang di sekeliling, yang paling dekat itu pasangan, ya mungkin anak ya, yang
saat ini masih kelas 3. Terus saya ngeles itu dan minta diingatkan. Oh, sekarang waktunya ini sebagai alarm ini ya, pengingat lah. Bapak tadi sudah sebutkan goalnya toh? Ya, 10. Oke. Aksi apa yang akan Bapak lakukan untuk ke tingkat-tingkat berikutnya? Ya, yang harus dilakukan itu 2 kali lipat mempraktekkan apa yang sudah dituliskan, yang sudah di list. Jadi yang pertama membuat list apa yang terdistraksi, kemudian list apa yang harus dilakukan, terus kemudian berusaha dengan 2 kali lipat lebih keras untuk disiplin di list itu. Bagaimana rencana waktu dari rencana aksi Anda? Ya, mulai dari besok ya, mungkin atau mungkin nanti malam saya membuat list, kemudian membuat kesepakatan dengan pasangan, ya, kemudian kita membuat list, terus dibuatkan skala prioritas mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang urgent, mana yang tidak urgent, ya, mana yang penting, mana yang tidak penting, yang harus dibuat skala. Mungkin itu yang tidak saya lakukan, yang harus saya lakukan sekarang. Jadi membuat skala prioritas lah. Gitu. Kemudian bersama pasangan mencapai goals itu sehingga angka 10 yang saya idam-idamkan itu bisa tercapai. Jadi praktek langsung. Apabila ada hambatan, apa antisipasi dari Bapak? Ketika ada hambatan seperti apa, Mas? Pekerjaannya sudah di list ternyata nggak bisa dikerjakan atau apa gitu. Kalau tidak, kalau semuanya list itu tetap ditulis lagi skala prioritas itu sampai tercapai, atau mungkin dipikirkan ulang, ya, dicari penyebabnya kenapa kok tidak tercapai, apakah ada distraksi lagi kayak gitu, didiskusikan lagi dengan pasangan. Ini kenapa kok nggak bisa tercapai? Oh, mungkin penyebabnya ini kayak gitu. Atau mungkin kalau saya tidak bisa melihat penyebabnya, mungkin saya butuh coach ya, coach yang profesional mungkin kayak gitu. Bagaimana Bapak untuk memonitor, untuk menjaga akuntabilitas rencana aksi Bapak tadi kan dengan istri dan lain-lain itu bagaimana lagi selain itu? Pertama saya ngelis semua yang distraction, kemudian semua yang harus dilakukan, kemudian membuat skala prioritas, dan skala prioritas itu mungkin saya catat yang paling penting dulu, yang mendesak yang harus saya lakukan mungkin ada 3 hal dulu yang harus dilakukan. Jadi terukur gitu, Mas. Untuk menjaga akuntabilitasnya gimana? Ya dicatat supaya nanti bisa dievaluasi lagi. Oh, ini bisa sudah selesai berarti kan dicentang. Ini belum selesai berarti nanti ditulis lagi. Kemudian diusahakan mungkin besoknya kayak gitu. Oh, besoknya ini harus diselesaikan. Misal sekarang sudah dilakukan 25%, kok nggak bisa 100%? Berarti kan tinggal 75% tuh. Berarti besoknya harus selesaikan fokus di satu hal itu sampai 100%. Kesimpulan dari Bapak nih dari sesi coaching kali ini tuh bagaimana? Saya bisa berpikir lebih ini ya, lebih apa namanya itu. Oh, ternyata malas itu bisa diatasi ya. Dengan melakukan apa? Membuat list, kemudian membuat skala prioritas, dan dibantu dengan orang-orang yang mungkin bisa memonitor kayak gitu. Oke, saya bantu di pertanyaan penutup, teman-teman. Kita bisa menanyakan kepada Bapak apa ya bisa disampaikan kepada kami
dari kesimpulan yang disampaikan, apa yang nanti akan Bapak lakukan setelah sesi ini, Pak? Ya, setelah sesi ini yang harus dilakukan saya membuat list, Oke. ya, list sesuatu yang membuat distraksi. Ini harus di warning ya gitu. Kemudian minta bantuan, oh pasangan ini ada sesuatu yang membuat saya tidak produktif. Kemudian membuat goals apa saja yang harus dilakukan. Tadi malamnya membuat goals, kemudian oh ini besok harus melakukan ini, satu Oke. atau 3 hal lah. Jadi bikin list ya. Ya bikin list. Baik. Kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ya, saya lupa lagi. Pak Ker sudah sharing di sini. Semoga yang direncanakan bisa dimudahkan untuk dilaksanakan. Kita kasih Amin, plus buat teman-teman. Allahumma amin. Sebentar. Saya meskipun Anda menjadi coach keroyokan gitu ya, pasti mendapatkan sebuah learning point. Jadi silahkan di-share apa yang teman-teman dapatkan dengan coaching versi keroyokan kayak gini. Silahkan. Yang saya dapatkan itu pertama, yang saya dapatkan kita harus menggali terus sampai dapat inti dari masalahnya itu apa, karena biasanya di awal itu bukan hal yang sebenarnya, jadi dia ada beberapa tahapan-tahapan dan sebetulnya juga jawabannya itu akan selalu terulang, sepertinya itu bakalan kita lakukan dan terus harus kita lakukan. Jadi di dalam benaknya bakalan, oh saya harus melakukan ini karena pertanyaannya yang dari kita pertanyakan tadi itu adalah pertanyaan yang berulang kembali dan jawabannya juga kembali seperti itu. Oke. Terima kasih. Silakan. Ya, silakan. Dapat apa tadi? Kan tanya ya. Dirimu nanya. Iya, apa yang Idem. Idem. Lalu saya tanya dong, yang nggak idem apa? Nah, yang itu apa? Yang lain apa? Bulat, Bu. Bulat. Bulat. Iya. Iya. Bulat. Merah. Gimana dong? Jadi kali ini tidak ada paksaan. Silakan, Mas Kuku dapat apa, Mas? Begini ya. Kalau saya sih menginginkan dari awal melihat, memang awal masih ibaratnya masih besar, masih belum jelas. Lama-lama kemudian dicari, ternyata oh permasalahannya ada di malas. Dan dari setiap pertanyaan pasti ada poin-poin atau sebuah apa ya, kata kunci. Dan nanti akan ketemu dan dengan diruntut sedemikian apa yang pertanyaan-pertanyaan tadi diruntut, akhirnya ketemu garis lurusnya dan kemudian dari coachingnya itu akan menjawab apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi lama-lama akan apa ya, coach itu akan menemukan jawabannya sendiri. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kuku. Silakan Mbak Eva ya. Kalau dari saya ini ya apa? Ternyata membuat pertanyaan untuk menemukan benang merah itu tidak mudah, meskipun kalau yang di sini ada contohnya, tapi untuk menggali pertanyaan itu kayaknya butuh jam terbang juga ya. Terus dari sesi ini juga saya bisa apa ya, belajar. Jadi sebagai kita yang bikin pertanyaan itu kita juga bisa mendapatkan inspirasi juga dari yang ditanya. Jadi dari case-nya itu kita bisa juga ambil pembelajaran ya untuk kita sendiri kayak gitu. Apalagi ya, udah kayaknya. Udah. Oke, sekarang kita tanya Pak Ker nih ya. Gimana Pak? Sejauh diskusi tadi, hal baru apa yang Bapak lihat? Alhamdulillah, yang dilihat, yang bisa saya lihat itu ketika tidak ditanya itu nggak muncul, tapi ketika ditanya itu iya ya gitu. Ada faktor oh ternyata di situ ya. Oh gitu. Terus tadi saya dengar kata-kata pasangan diulang sama Bapak kira-kira 35 kali ya? 6. Apakah itu pertanda Bapak ingin cari pasangan lagi?
Oke, terima kasih Pak Ker, Mbak Eva, Mas Kuku. Lupa. Pak Mas Darus, Mas Andri, terima kasih. Kita kasih plus teman-teman buat mereka. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kita akan dalami sedikit yang di model percakapan Vira. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Bisa. Jadi ada one on one coaching Iya, yang kayak maksud- misalnya iya, kayak tadi. kita panggil, terus kita speak gitu ya dari hati ke hati, itu one on one. Tapi bisa juga mereka kita kumpulin